Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, di mana melaksanakan kewajiban berpuasa ini adalah dibebankan bagi setiap orang Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sebagaimana Allah telah memfirmankan, menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah sekalian, saya mau bertanya ini pada seluruh jamaah. Sudah berapa kali kita berpuasa? Mungkin ada yang mulai kecil, ya. Mungkin sudah ada yang sampai sekarang sudah 50 kali, bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi satu pertanyaan yang sering saya sampaikan di beberapa tempat, apa kira-kira hasil yang kita dapatkan selama kita berpuasa berkali-kali? Apakah kita hanya menahan lapar, tidak makan di siang hari? Apakah kita tidak minum sehingga kita harus menahan rasa haus sepanjang hari? Ataukah kita tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari? Atau kita menghindarkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang lainnya? Nah, para jamaah sekalian, seringkali banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan sesuatu yang signifikan dalam dirinya. Padahal yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa ini untuk merubah karakter dalam diri kita. Kita merubah sikap dalam diri kita. Kita mendapatkan sesuatu yang berbeda setelah kita melaksanakan puasa ini. Dalam 1 bulan penuh ini, kita berlapar-lapar, kita berdahaga, kita tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, kita menjauhkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Lalu apa yang kita dapatkan sebagai seorang mukmin yang sudah berkali-kali kita berpuasa? Para jamaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah itu sudah dijelaskan perintah puasa itu yang harus kita capai adalah di akhirnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa karakter dari orang yang bertakwa itu yang harus kita miliki dalam diri kita, yang harus kita dapatkan selama bulan puasa hari ini, yang harus kita raih dalam bulan puasa ini, yang harus menjadi sesuatu yang terpenting dalam diri kita? Allah menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 134 bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 3. Yang pertama adalah kata Allah, alladzina yunfikuna fisyarra wad-dharra. Yang pertama adalah orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mempunyai karakter mau berinfak, mau memberikan sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan orang lain. Tidak menjadi orang yang pelit dalam hidupnya. Memberi sesuatu pada orang lain itu bukan pekerjaan mudah dan tidak gampang. Bukan persoalan urusan banyak uang atau tidak punya uang. Tapi memberi ini adalah menjadi karakter dasar bagi orang yang beriman.
Orang yang memiliki watak memberi adalah orang yang punya sifat yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam bulan puasa ini Allah memudahkan bagi setiap orang untuk saling memberi, untuk berinfak, untuk berzakat, untuk membagikan segala sesuatu. Coba kita lihat di mana-mana, ya, di tepi-tepi jalan banyak orang yang memberikan sedekah, memberikan takjil, di masjid, di mana-mana banyak orang, bahkan ya orang-orang yang tidak ikut berpuasa pun kadang-kadang dia ikut memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman. Jadi nomor satu adalah memberi sesuatu, atau yang disebut dengan infak ini adalah karakter yang harus kita miliki. Jadi tidak hanya sekedar kita rajin beribadah, lalu tidak makan di siang hari, tapi munculkan dalam diri kita adalah rasa ya memberi, rasa empati pada orang lain. Ya, mudah memberi. Kalau bahasa kita adalah dengan sebutan dengan orang-orang yang loman, ya mudah memberi, coba. Luar biasa. Ya, orang yang mudah memberi ini akan menjadi orang yang sangat dihargai oleh orang lain. Karena memberi itu tidak hanya sekedar meringankan beban orang lain, tapi juga akan dapat menghancurkan permusuhan dan melahirkan rasa kasih sayang di antara kita. Kalau kita masih, mohon maaf ya, masih punya banyak musuh, masih banyak orang yang tidak suka dengan kita, yakinlah bahwa kita belum punya sifat untuk mudah memberi kepada orang lain. Ini adalah karakter yang pertama. Oleh karena itu setelah puasa nanti, ya, kita harus muncul, dan di dalam bulan puasa ini sudah latih kita supaya kita mudah memberi kepada orang lain. Yang kedua, bahwa karakter orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa mengendalikan emosinya. Ya, orang yang tidak mudah marah, orang yang tidak mudah melepaskan kekesalannya pada orang lain, orang yang tidak mudah mengeluh. Coba kita bayangkan betapa mulianya orang-orang yang punya sifat yang ya, sabar. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Puasa ini adalah melatih kesabaran kita. Bagaimana kita dilarang untuk tidak makan di siang hari, kita mengikuti. Bagaimana kita dilarang tidak minum di siang hari, walaupun begitu hausnya, begitu banyak minuman yang kita miliki, kita sabar. Tetapi tujuan Allah tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita sabar menghadapi kehidupan ini. Ya, apalagi dalam kondisi yang seperti saat ini, tentu dibutuhkan rasa kesabaran dalam adanya cobaan, ya, virus corona seperti ini. Tentu ini cobaan yang paling berat, ya. Kita puasa, kita tidak boleh sholat berjamaah, kita diperintahkan untuk selalu berada di rumah. Ini cobaan, ujian kesabaran bagi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa. Karakter kita, apalagi dalam kehidupan lingkungan, ya, di masyarakat, tentu kesabaran ini sangat dibutuhkan untuk meraih kesuksesan hidup. Betapa banyak orang yang sukses hidupnya karena dia memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi problematika kehidupan ini. Karena pada hakikatnya hidup ini adalah ujian. Ya, setiap kejadian-kejadian ini ada ujian, dan setiap kejadian-kejadian tentu ada hikmah. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran yang bermakna dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, karakter orang yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah wal afina anin nas, ya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Betapa banyak orang, ya, di masyarakat ini saling menjegal, kadang-kadang saling menjatuhkan, bahkan saling membunuh, bahkan saling memfitnah. Ada orang yang tega untuk menghabisi nyawa orang lain. Ini adalah sifat yang sangat tidak terpuji. Ini adalah sifat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Islam ini mengajarkan supaya di antara kita ini saling memaafkan. Memaafkan orang lain kadang-kadang memang berat. Kalau kita tidak punya jiwa yang besar,
Orang yang berjiwa besar adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi orang yang berjiwa kecil adalah sulit ya memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan? Bukankah tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, termasuk diri kita? Oleh karena itu, nah dalam bulan puasa ini mari kita melatih diri kita saling memaafkan apabila di antara kita ada kesalahan. Allah sendiri telah memberikan contoh. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Sayang kepada hambanya. Oleh karena itu, kita di antara sesama manusia ini diperintahkan untuk memiliki sifat seperti itu sebagai orang yang bertakwa, dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang bertakwa itu ya digambarkan oleh Rasulullah ada 3 ya. Ada 3 ciri atau karakter atau sifat atau watak orang yang bertakwa menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis beliau yang berbunyi bahwa ittaqillaha haitsuma kunta, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi kalau kita ini orang yang bertakwa, mempunyai karakter bertakwa, kita ini berpuasa adalah ingin menggapai derajat bertakwa 1. Ya, ingatlah kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dalam setiap waktu, dengan dimanapun kita. Dengan banyak-banyak mengingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang selalu banyak mengingat kepada Allah, maka hatinya akan tenang dan hidupnya akan menjadi terarah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang selalu melalaikan Allah, melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka hidupnya tidak akan mendapatkan ketenangan dan pasti hidupnya tidak akan mendapatkan kesuksesan karena hidupnya tidak fokus, tidak ada berkah, tidak diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa merubah sikap sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik. Karakter yang jelek kita rubah dalam diri kita. Merubah watak itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, merubah karakter bukan pekerjaan yang mudah, tapi sebagai orang yang bertakwa kita betul-betul diperintahkan bagaimana ada perubahan-perubahan selama puasa ini. Dan kita mestinya harus selalu mengontrol dan memeriksa diri kita, mengoreksi diri kita. Apa perubahan-perubahan yang akan kita tetapkan nanti setelah puasa ini apa? Kebaikan-kebaikan apa yang harus kita biasakan setelah puasa ini betul-betul harus ada. Sehingga setiap berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun kita puasa itu ada hikmahnya, ada hasilnya. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi inilah yang harus kita capek dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Luar biasa. Yang ketiga ini adalah, kata Rasulullah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika bergaul dengan sesama manusia, dia mempunyai akhlak yang baik. Coba, akhlakul karimah. Para jamaah sekalian, akhlak adalah merupakan nilai tertinggi dalam keimanan dan keislaman seseorang. Orang yang sudah beriman dan bertakwa, tetapi tidak dibarengi dengan perubahan sikap, akhlak yang baik, maka keimanan dan keislamannya tidak ada maknanya. Tidak ada nilainya. Karena nilai tertinggi dalam keimanan ini adalah akhlak kita. Ibarat pohon, ibarat tumbuh-tumbuhan ya. Maka akhlak ini sama dengan buahnya. Ya, iman itu sama dengan akarnya, ibadah sama dengan pohonnya. Sedangkan akhlak ini adalah buahnya. Betapa orang akan sangat cinta dengan buah-buahan ya. Nah, sama dengan orang yang punya akhlak yang baik. Ya, bagaimana akhlak yang baik itu? Akhlak yang baik itu akan tercermin dalam sikap kita, bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita berbicara dengan jujur, bagaimana kita amanah, bagaimana kita punya rasa sayang pada orang lain. Pendek kata, sesuatu yang baik-baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sesuatu kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan, yang harus kita jadikan karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah sekalian, sedikit inilah yang bisa saya sampaikan dalam
kesempatan kultum pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, apalagi di saat-saat ya kita berpuasa dengan kondisi menghadapi virus corona seperti ini. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat berat dan kita banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera mencabut, mengangkat virus ini dan mengembalikan kehidupan kita secara normal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.